Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Jadi hari ini Arsya nggak aku ajak kerja karena dia lagi sakit, matanya bengkak karena kemarin malam itu dia makan telur. Jadi paginya itu langsung kambuh alerginya. Aku nggak tahu awalnya itu kenapa dia jadi alergi sama telur guys. Tapi sebelumnya dia nggak kayak gitu. Ini baru bulan ini dia kalau setiap makan telur matanya langsung bengkak bintitan. Karena aku kasihan lihat mata Arsya sakit bengkak seperti itu, makanya hari ini Arsy sama Mutia nggak ikut kerja sama aku. Jadi aku pergi kerja sendiri dan aku bisa mandi di Pertamina pagi ini. Ya seperti itulah nasib aku tanpa air PDAM guys. Kalau ditanya kok nggak buat sumur, ada sumur bor. Cuman airnya menurut aku nggak layak pakai, jadi aku nggak gunain sumur bornya. Banyak yang nanya sama aku, kok kamu masih bisa santai? Kalau aku jadi kamu, aku udah gila hidup tanpa air, kata temen-temen aku guys. Tapi menurutku selagi masih ada masjid, Pertamina, sekolah dan tempat umum lainnya, aku masih bisa mandi di sana. Jadi ya udah jalanin aja. Dan sambil siap-siap di mobil, aku mau ngejawab salah satu pertanyaan dari teman-teman di Facebook. Ada yang nanya, Kak, sebagai ASN, guru, gimana sih cara ngebagi waktunya untuk bikin konten? Jadi ada 2 video yang aku buat dan aku upload di medsos aku. Yang pertama itu short atau reel, yang kedua video panjang. Untuk bikin video short, video durasi 15 detik, itu aku biasanya tag-nya di saat lagi duduk-duduk santai atau di jam istirahat atau memang di saat aku lagi nggak ada kerjaan. Karena video short itu gampang banget, aku nggak perlu edit-edit, aku tinggal tag video terus aku upload langsung ke YouTube Short. Jadi menurut aku bikin video pendek itu gampang banget, apalagi aku di YouTube itu fokusnya di YouTube Shopping atau YouTube Affiliate. Sedangkan untuk video panjang, aku tag-nya itu dari awal aku beraktivitas, karena emang aku fokusnya itu di daily vlog. Jadi aku tag video itu di saat aku mau berangkat kerja sampai nanti aku udah sampai di rumah. Dan biar aku jadi semangat lagi kerja dan kontennya, gak lupa aku pakai parfum dari Nobel Edition. Ini yang aroma parfum pramugari guys. Jadi itu wanginya tuh kayak seger, mewah, seksi gitu loh. Nah teman-teman, kalau mau nyobain parfum ini, kamu bisa klik di keranjang yang ada di video ini atau aku nanti taruh linknya di kolom komentar. Oke, lanjut lagi ya ceritanya gimana cara aku bagi waktu aku. Nah kalau aku udah take video panjang keseharian aku dalam hari itu, malamnya kalau misalkan aku udah santai, udah bareng-bareng mau tidur, nah barulah aku mulai ngedit video panjang aku yang aku tag seharian tadi. Jadi ngonten itu emang butuh effort sih menurut aku. Halo guys. Jadi hari ini di sekolah itu udah nggak belajar karena besok itu mau terima rapor. Jadi anak-anak tuh ya bersih-bersih, olahraga, main-main aja di sekolah. Dan guru-guru mau rapat pembagian tugas hari ini. Karena minggu depan udah libur, jadi sebelum libur kita rapat pembagian tugas dulu agar semester baru nanti kita masuk tugasnya udah ada. Saking lamanya rapat siang ini, aku sampai haus dan aku pesan sticky milk. Aku suruh Ayu untuk beliin aku sticky milk di luar, dan ini memang sih minuman andalan aku kalau misalkan aku lagi mau yang dingin-dingin. Nah pas kelar rapat aku nggak langsung pulang nih, aku isi galon air aku dulu karena kan aku udah bilang di rumah itu nggak ada air. Kalau hujan ya alhamdulillah kita bisa nampung, tapi kalau nggak hujan kita benar-benar nggak ada air di rumah. Jadi aku selalu isi galon air di sekolah untuk aku bawa pulang untuk di kamar mandi gitu. Ya beberapa minggu yang lalu sih ada air bersih dari PDAM yang dianterin ke rumah-rumah. Cuman kok ini nggak ada lagi dianterin ke rumah. Apakah menurut orang PDAM aku bisa hidup tanpa air gitu ya? Jadi mereka nggak ada antar air lagi ke rumah. Dan aku juga males setiap butuh air aku harus telepon, aku harus chat-chat terus. Jadi kayak bosen dan males gitu. Jadi akhirnya ya aku ambil air di sekolah dan mandi di luar.
Harusnya sih PDAM lebih respect lagi sama customernya kalau lagi ada masalah air nggak nyala seperti ini. Apalagi ini tuh nggak nyalanya itu bukan 1-2 hari, tapi udah berbulan-bulan. Bayangin dari Idul Fitri sampai udah lewat Idul Adha juga, air di rumah aku tuh nggak nyala sama sekali. Untungnya memang aku sekuat itu, jadi menurut aku masalah air nih masih bisa aku hadapi karena banyak masalah aku yang lebih berat dari ini. Yang penting apapun masalahnya, kalau lapar kita makan yang enak-enak dulu guys. Seperti yang lagi aku makan ini mie pedas, mie level yang ada di Topoyo. Jadi teman-teman orang Mamuju Tengah kalau lagi di Topoyo butuh makanan enak, kamu cobain ini mie pedas ini. Recommended menurut aku karena di lidah aku ini tuh enak. Tampilan mie pedasnya itu seperti mie gacoan dan rasanya juga 11-12 kayak mie gacoan menurutku guys. Jadi ya pecinta pedas wajib cobain sih kalau ke Topoyo, daripada kamu harus jauh-jauh ke Mamuju untuk nyobain mie gacoannya gak sih. Untuk makan siangnya suami aku pesankan soto Lamongan. Terus untuk Arsya Mutia aku pesankan udang keju kesukaan mereka. Pas aku mau sampai di rumah aku langsung dikejar sama anak-anakku, dan kalian lihat itu Mutia dia udah bisa naik sepeda yang ukuran sepedanya itu lebih gede dari dia. Dan ini aku nggak ada ngajarin sama sekali loh guys, dia dulu belajar sepeda pakai sepeda balance bike yang tanpa pedal itu. Dan alhamdulillah sampai di rumah aku langsung ngadem, istirahat, tidur, menenangkan diri dari kerjaan.